أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi, terkhusus kepada jamaah Jumat yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini, yang mulia ini. Hendaklah senantiasa kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersalawat kepadanya, tergolonglah kita umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari yaumul hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan fardu salat Jumat. Maka tak semua orang-orang yang dapat melangkahkan kakinya ke masjid yang kita cintai ini, baik dimanapun dia dengar suara lantunan azan itu, hayya 'alas shalah, mari salat, tapi alangkah amat sangat berat kaki untuk melangkahkannya. Maka dalam hal ini kita bersyukur sangat kepada Allah, pada saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci. Semoga kita tidak orang-orang yang merugi. Maka banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, apa sebab mereka tidak senantiasa mendengar panggilan Allah itu masuk ke relung hatinya? Karena hati telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajab yang di atas yang diterbitkan Allah di dalam Al-Qur'an, ajab yang sebenarnya. Ajab itu bukan pula kemiskinan, bukan pula senantiasa kesusahan, bukan pula penyakit yang datang kepada diri kita. Ajab yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawah. Ketika hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, itulah ajab di atas ajab. Maka kita kembali bersyukur kepada Allah, kita masih meringankan langkah ke masjid, memenuhi panggilan azan sebagai mestinya semua muslim yang sejati. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di dalamnya memang memiliki makna yang amat sangat besar. Di antara 6.666 ayat, maka dalam hal kesempatan siang hari ini, khotib ingin menyampaikan ada penggalan ayat, tapi makna itu teramat sangat besar di dalam hati kita untuk kita mengingat senantiasa. Ayat itu berbunyi, duribat alaihi muzillatu aina masukifun. Manusia itu akan selalu direndahkan, akan selalu dihinakan dimanapun saja tempat ia berada. Tapi ayat itu disambung, tapi ada orang-orang yang senantiasa dimuliakan Allah, yaitu orang-orang menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Maka kesempatan ini khotib ingin menyampaikan ada dua yang penggalan ayat tersebut yang meski kita ingat. Pertama, hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala amat sangat baik. Banyak orang-orang senantiasa menjalin hubungan kepada Allah tapi meninggalkan menyambung tali silaturahim. Begitu juga hal sebaliknya. Banyak orang senantiasa menjalin silaturahim dengan erat sangat, tapi banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga ada dosa-dosa yang paling besar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, yaitu adalah ada dosa yang paling besar yang perlu sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah yaitu uququl walidain. Yang kedua adalah tak lain tak bukan memilih pemimpin. Yang ketiga adalah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Maka dalam hal ini asraktu billah, kalau engkau persekutukan aku dengan yang lain, kata Allah, la yahbatanna amaluka, maka terhapuslah amal kita semua. Maka mudah-mudahan senantiasa kita menjalankan perintah Allah, senantiasa diterimanya ibadah-ibadah kita, nanti pula kita akan terima dengan bahagia. Selanjutnya tak lain tak bukan adalah memilih pemimpin. Karena itu kita bersaksi ketika apa gerbang surga itu, tak lain tak bukanlah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seorang muslim harus tertanam di dalam dirinya. Ini wajib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus percaya diri bahwa seorang orang mukmin itu akan pasti, seorang muslim itu pasti akan masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah muhammadar rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan senantiasa nanti akan masuk surga. Tapi dalam hadis ini disebutkan ada banyak penggalan-penggalan, tak semua langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Meski kita ada proses, ibarat kata di dalam saat ini adalah transit. Maka ingatlah bagaimana kaum-kaum musyrikin yang senantiasa berbuat baik, senantiasa menolong sesama, tapi ketika ia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu sama sekali tidak bermakna. Nanti ketika di akhirat mereka itu berkata, inilah amalku yang senantiasa aku bantu, inilah semua perbuatan-perbuatan baikku, inilah sedekahku yang amat sangat baik. Bahkan pada saat itu ditunjukkanlah segala amal-amal tersebut. Maka para malaikat itu pun berkata, ambillah ini semuanya, tapi apa yang engkau ingin meraihnya? Karena kunci satu-satunya semua amal tersebut adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah salah satu kuncinya kita ingin masuk surga. Selanjutnya dosa yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala durhaka kepada orang tua. Hal ini di zaman amat sangat modern yang sangat canggih dan tinggi ini mungkin banyak tersilap di media sosial itu. Kita melihat banyak penyimpangan, tapi hal ini kita harus jeli bagaimana kita merekamnya. Untuk melaksanakan sebagai orang tua, kita beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Semoga nanti tidak akan durhaka kepada orang tua. Tapi dalam hal ini kita juga harus mengerti bahwasannya ada satu hal perintah, ada satu hal ingatan buat kita. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ati fi ma'syatin khaliq, tidak ada ketaatan yang menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyuruh untuk yang mungkar, maka anak tersebut berhak untuk
tidak melaksanakannya, karena apabila itu tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yaitu poin yang kedua adalah hablum minan nas. Mungkin kita dalam hari ini, seminggu ini kita disibukkan dengan aktivitas, rutinitas pekerjaan, tapi mulianya lah kita saat ini kita bertatap muka, saat ini kita nanti kan bisa berjabat tangan, maka ini senantiasa insyaallah senantiasa akan diselenggarakan. Maka dalam hadis disebutkan ma min muslimaini, ada dua orang muslim yang takiani berjumpa wa yatasaffahani berjabat tangan illa ghufiralahuma, maka Allah akan menghapuskan dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Orang yang menyambung tali silaturahim, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum", kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat pula ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat dimajukan walau sesaat. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyabsatu lahu fi rizqihi", siapa yang mau diperluas rezekinya, wa yunsa'alahu fi azalihi, mau diperpanjangkan umurnya, siapa yang mau diperluas rezekinya, dipanjangkan Allah umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Maka oleh sebab itu senantiasa mungkin kita saat kita melaksanakan undangan, oleh sebab itu kita hadir undangan berjabat tangan, undangan bagaimanapun hadiri, selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul hadiri, karena makna melangkinkan, melestarikan, menyambung tali silaturahmi, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Syekh Mutawalli Aqsa'rawi dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, makna umur bertambah, barokah umur bertambah, makna rezeki bertambah, barokah rezeki bertambah. Dan saat itu kembali kepada rezeki kita mintakan, inna nas'aluka salamatan fid din, selamat kita di dalam agama, wa afiyadatan fil jasad, sehat badan tubuh fisik ini selalu, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu kita pun senantiasa bertambah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada makna bertambah di dalamnya kalau tidak ada barokah. Maka dalam rezeki-rezeki yang kita cari, wa barakatan fi rizki, ada barokah di dalam rezeki. Mungkin selama ini kita pernah bergaul dengan dia dulu, meninggalkan kita, sudah tak pernah lagi kita ketemui. Maka saat itu kita mempunyai kesalahan, mungkin terlupa silap dan salah kita, maka itulah setelah sholat kita mengaminkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Pada saat itulah yang dapat mendekatkan diri kita kepada mereka. Hari ini mungkin kita kurang lebih jauh 8.000 km jauhnya, bahkan ratusan ribu kilometer jauhnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saat kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada saat itu malaikat pun mengirimkan balasan kepada kita. Sallallahu bi asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asra sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'anna lahu asra darajat, Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Maka oleh sebab itu menyambung tali silaturahim ini amat sangat besar maknanya. Orang yang mati meninggalkan hutang, begitu juga sebaliknya. Maka Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati meninggalkan hutang, tapi juga tidak melarang sahabat-sahabatnya menyolatkan tersebut. Apa maknanya? Karena hutang juga akan memutus tali silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah, siapa itu tidak masuk surga ya Rasulullah? La yadkhulul jannata khati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an tercantum banyak-banyak ayat suci. Al-Qur'an itu memiliki makna, dan kita apabila memahaminya, bahkan pada kesempatan ini khotib hanya menyampaikan 2 untuk ingatan kita semua. Bukan pula khotib orang yang paling mulia, bukan pula khotib orang yang paling menjalankan amanah Nabi Muhammad SAW. Mungkin lebih mulia yang mendengarkan daripada yang membicarakan. Maka dalam langkah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dalam mengingatkan tentang kebaikan, dalam mengingatkan tentang kesabaran, itulah gunanya kita sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini.
Semoga bermanfaat terkhusus sangat kepada diri khotib pribadi. Selanjutnya adapun jamaah yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesilapan yang buruk itu datang dari khotib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil Islam wal muslimin wa khul kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ba'dal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal jina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idallah Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.